Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lailatul Qamariah, CGP 11 dari SD Negeri Sumbersari 03 di Aksi Nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif melalui moda daring bersama KKG Guru Kelas Kecamatan Rowokangkung. Dalam kegiatan ini, saya mendapat bimbingan dari fasilitator Bapak Zainuddin Purnomo dan pengajar praktik Bapak Wahyudi Hidayat. Diseminasi budaya positif dilakukan dengan moda daring bersama KKG Guru Kelas Kecamatan Rowokangkung yang dilaksanakan pada hari Kamis 15 Agustus 2024. Jumlah peserta ada 20 orang, terdiri dari 17 guru dan 3 kepala sekolah. Dengan pemateri tunggal yaitu saya sendiri, Lailatul Qamariah, CGP 11 dari SD Negeri Sumbersari 03. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di jimit saya pada pagi hari ini. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang topik budaya positif. Saya minta waktunya Bapak Ibu 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi bersama. Di sini akan belajar bersama-sama pada topik budaya positif. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala sebentar, berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu nggih. Apakah sudah tampak di layar share screen saya, Bapak Ibu? Sampun terlihat di layar? Sampun. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif pada aksi modul 1.4. Saya amat sangat yakin sekali Bapak Ibu sudah paham materi ini. Karena apa? Materi ini sudah pernah Bapak Ibu ikuti di pelatihan mandiri di PMM tentang disiplin positif. Jadi di sini saya hanya kita akan diskusi bareng, kita mengingat kembali, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan perubahan di lembaga kita masing-masing. Terima kasih. Langsung mawon Bapak Ibu. Pada budaya positif ini, modul 1.4 ini tujuannya adalah yang pertama, guru bisa memahami makna budaya positif. Dan yang kedua nanti guru bisa memahami teori motivasi, hukuman, restitusi, dan yang terakhir guru bisa membuat keyakinan kelas di lembaga masing-masing. Sebelumnya, mari kita sepakati dulu kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita semua akan siap mengikuti kegiatan dengan baik. Yang kedua, jika ada yang kurang jelas, monggo bisa bertanya melalui
itu silakan pencet tombol raise hand. Bapak Ibu jika mau menjawab ataupun bertanya. Yang ketiga, apabila ingin ke belakang atau ke kamar mandi, silakan. Dan yang terakhir, selalu semangat sampai akhir. Bapak Ibu, apakah ini setuju dengan kesepakatan kegiatan pada pagi hari ini? Setuju. Oke. Apa ada perlu tambahan? Oke. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut, nggih. Pertanyaan pemantik kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu pasti pernah memberikan hukuman kepada anak. Saya yakin saya juga pernah melakukan itu. Sekarang pertanyaannya, sebagai pertanyaan pemantik kita pada pagi hari ini, apakah hukuman yang Bapak Ibu berikan pada anak dapat mendisiplinkan anak? Monggo, Bapak Ibu, hukuman yang Anda berikan pada anak pada poin pertama, apakah dapat mendisiplinkan anak? Bu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, menurut saya tidak. Oh, nggih. Bu Deni tidak. Nggih. Kenapa, Bu? Kenapa tidak? Kenapa tidak bisa mendisiplinkan anak? Pakai HP. Enggak. Karena setiap anak itu punya watak karakter yang berbeda, Bu. Biasanya kalau anak itu istilahnya dibuat kasar, bisa anak itu semakin menjadi semakin nakal. Kalau bisa itu untuk mendisiplinkan anak dilakukan dengan cara pendekatan secara individu dulu kepada anak itu, dikasih pengertian. Kalau kamu nakal nanti dampaknya seperti ini. Kalau baik dampak seperti ini. Kalau kita istilahku mengasari atau dengan kata-kata bisa-bisa anak itu malah Nggih. Ini apa mau ya? gimana, Bu? Jelas tak boleh lagi. Sepertinya terkendala sinyal nggih Bu Naning nggih. Nggih. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar nggih? Iya, Terdengar Bu, ini masih kameranya buruk. Oh, kameranya buruk nggih. Nggih. Bisa masuk Mbak Teresa? Oh ya itu. Nggih, terima kasih Bu Naning atas jawabannya. Bapak Ibu, Bu Naning tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak nggih. Hukuman. Tapi hukumannya dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas. Kecederaan di aku, Dok. Kecederaan di aku sana, Dok. Saya dapat kolom chat dari Bapak Heru, kadang-kadang dapat. Terima kasih Bapak. Nggih. Pakai satu mikrofon saja ya. Bu Yuli, monggo mau menjawab Bu untuk poin 2, pertanyaan pemantik. Sebentar Bu, ini mikrofonnya yang Menjawab monggo bisa raise hand nggih. Sekali lagi untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif? Anak dengan hal positif. Pertanyaannya mana? Nggih. Studi boleh lah. Nggih, untuk poin kedua Bu di pertanyaan pemantik, kita kadang memberikan hukuman dengan hal positif.
membaca atau membersihkan kelas. Apakah hal itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Bisa nggih. Yang punten ini Bu siapa nggih? Yang menjawab Bu Belum. Jenenge Bu dalam Bu Uli kangge monggo Bu. Apa Bu Juli ingin menjawab? Monggo. Kalau menurut saya pemberian hukuman itu yang bersifat positif dan tidak menimbulkan apa ya Bu ya, sesuatu yang membuat anak jadi takut. Jadi malah membuat anak-anak itu ada efek jera. Jadi dari dalam dirinya bisa muncul kesadaran internalnya untuk tidak mengulangi hal yang telah dilakukan, yang telah dia buat salah itu. Yang pertanyaan yang kedua itu pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan kelas. Kalau membaca mungkin masih ada apa ya Bu ya, ada hal baik, hal positif yang akan dapat oleh siswa. Tetapi kalau membersihkan kelas, menurut saya lebih ke fisik, kurang begitu berdampak positif untuk siswa. Menurut saya seperti itu. Halaman 12. Ini kamu terima kasih. berpasangan. Terima kasih. Jadi Bu Yuli setuju asalkan hukumannya positif seperti membaca. Jika seperti membersihkan kelas tidak setuju. Tapi tetap setuju dengan hukuman agar ada Saya simpan dulu Bu nggih, saya keep dulu. Pertanyaan yang terakhir, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Lela, coba diulang lagi pertanyaannya. Kurang begitu jelas. Yang ketiga nggih. Yang ketiga Bu, itu ada di layar dua nggih. Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut saya ya. Karena dengan memberikan Tugasnya begini. pada anak itu bisa membuat anak semangat untuk melakukan hal yang baik, atau memang anak itu perlu untuk diberikan hadiah atau apa sebagai bentuk kalau dia itu melakukan hal yang baik atau hal yang positif. Nggih. Bu Ulifa nggih. Ibu namanya Rizky Ahmad Rasul. Punya saya nggak bisa keluar mikrofonnya, jadi saya tukar sama Pak Risa. Misalkan kamu membuat Terima kasih Bu Ulifa setuju dengan pemberian penghargaan karena dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, terima kasih jawabannya. Mungkin bisa memberikan emoticon, gimana reaksinya, ada teman menjawab, bisa memberikan emoticonnya. Bapak Ibu, ya dari 3 pertanyaan ini tadi saya keep dulu jawabannya, tapi bisa saya rangkum Bapak Ibu setuju dengan 3 pertanyaan ini, walaupun tadi ada sedikit ada yang kayak gimana nggih. Tapi nanti kita akan ke 1 jam ke depan akan tahu ini apakah ini perlu, apakah itu perlu ataukah hargaan itu perlu. Nah, akan saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Materi kita pada pagi hari ini yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, lanjut keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol. Sekarang kita beralih pada
materi kita diskusi materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu ketika melakukan kontrol kepada siswa-siswanya, pasti ilusinya saya harus bisa mengontrol siswa saya. Siswa saya, apa kata saya harus nurut sama saya. Itu ilusi kita. Ilusi yang kedua, seperti apa yang dikatakan Bu Yuli, kalau penguatannya positif, pasti efektif dan bermanfaat. Pasti kita yakin seperti itu. Jadi kalau kita memberikan penguatan ke anak itu positif, kita yakin pasti itu pasti efektif dan bermanfaat. Padahal itu hanya ilusi Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau kita kasih kritik ke anak dan anak itu merasa bersalah, pasti si anak itu akan menguatkan karakternya. Saya mau berubah, itu menurut kita. Dan yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa anak-anak. Wes di kelas apa kata saya? Kita pasti biasanya memaksa anak-anak semuanya apa kata saya. Itu ilusinya kita semua. Nggih. Padahal Bapak Ibu, dari ilusi tersebut, nggih, bentuk soalnya dari ilusi tersebut harusnya ada perubahan paradigma. Teori kontrol yang benar, kita harus memahami pandangan orang lain. Jadi anak-anak juga ingin tahu, ingin dihargai, mereka juga punya pandangan. Yang kedua, perilaku buruk itu selalu salah menurut kita. Pasti salah. Padahal mereka melakukan itu pasti punya alasan dan punya tujuan. Jika kita bisa mengontrol orang lain termasuk anak, ya, padahal itu belum tentu. Yang bisa mengontrol anak hanya mereka sendiri. Kadangkala kita membujuk anak, jangan lakukan itu. Kalau sudah dibujuk tidak mau, kita paksa biasanya anak, kadang sampai berupa hukuman. Bapak Ibu, teori kontrol yang benar itu tidak diperlukan. Yang amat sangat efektif adalah kolaborasi. Ada konsensus, mereka juga punya pilihan sendiri. Dan yang terakhir, ada yang berpikir, kita pasti berpikir, anak-anak harus ikut saya, harus apa kata saya. Padahal di situ ada yang menang, guru harus menang, ojo sampai kalah ambil aret. Ya, seperti itu. Padahal teori kontrol yang benar itu harus win-win solution. Jadi anak juga harus menang, kita harus juga menang. Jadi dua-duanya nanti di teori ini kita tidak ada yang lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif nggih. Kadang-kadang kita mengartikan disiplin itu ya memaksa. Anak-anak harus seperti ini. Harus mengikat, harus patuh, intinya sepertinya negatif. Padahal disiplin positif itu sendiri maknanya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Dalam teori motivasi Bapak Ibu ada 3. Jadi kita termotivasi, kita melakukan sesuatu punya alasan. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat imbalan, yang ketiga untuk meningkatkan harga diri. Sekarang pertanyaan pertama, ini jujur saja. Bapak Ibu datang ke sekolah sebelum jam 7, alasannya kenapa saya datang ke sekolah harus sebelum jam 7? Monggo, ada yang mau menjawab pertanyaan ini mungkin? Jujur mawon, mboten napa-napa. Kita di sini sharing bersama-sama. Kenapa kita harus datang sebelum jam 7 ke sekolah? Nggih. Monggo Bu Nani mau menjawab. Oh, siapa mau menjawab? Monggo. Bisa raise hand. Oh, monggo Bu Yuni. Kenapa Bu Yuni datang sebelum jam 7? Yang pertama, kalau ASN pasti kita yang nomor 1 karena ada si perlu Bu.
kita datang sebelum jam 7 supaya rekapan si perlu kita itu tidak ada terlambatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul motivasi dari dalam diri kita bahwa kita itu bekerja dan kita menerima gaji. Jika kita itu bekerja sesuai dengan jam yang telah disepakati oleh pemerintah, insya Allah nanti gaji yang kita terima itu bisa barokah, bermanfaat untuk semua keluarga. Itu kalau dari saya pribadi. Ternyata sulit banget membuat soal dengan Yang kemarin. Jadi intinya menurut teori motivasi kita datang sebelum jam 7 untuk menghindari hukuman. Ada di poin pertama. Karena takut si perlu. Nanti kalau sampai kita terlambat, disiplinnya terekam, nanti kita dapat hukuman disiplin. Jadi menurut teori motivasi kita kerja sebelum datang jam 7, gitu, termasuk saya, sama seperti Bu Yuli, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, ada yang seperti ini. Yang enggak sih perlu Bapak Ibu mungkin seperti ini. Aku nek teko isu ono kepala sekolah, aku pasti dilem. Saya pasti dapat poin bagus dari kepala sekolah. Mungkin ada yang seperti itu, nggih. Itu termasuk poin yang kedua untuk mendapat imbalan. Dan yang ketiga, ini hubungannya dengan tanggung jawab. Jadi kalau saya datang sebelum jam 7, saya dapat meningkatkan harga diri saya. Derajat diri termasuk tanggung jawab dari jati diri. Ini masuk motivasi internal. Bapak Ibu, tahukah kita, termasuk saya, motivasi kita jika karena takut si perlu, itu untuk menghindari hukuman, itu merupakan motivasi terendah katanya. Ini yang paling rendah di antara motivasi yang lain. Karena kita hanya takut hukuman, itu termasuk motivasi eksternal. Sama, untuk mendapatkan imbalan juga sama. Mungkin mau dipuji kepala sekolah, mau dipuji wali murid atau apa, itu termasuk poin yang kedua, agak tinggi sedikit. Kita gila pujian itu agak tinggi sedikit. Dan yang terakhir ini mungkin yang harus ditanamkan pada diri kita, itu merupakan tanggung jawab kita. Sekarang kita pikirkan kembali. Siswa-siswa di sekolah datang ke sekolah mau belajar, mau mengumpulkan tugas, kira-kira termasuk teori motivasi yang mana ya? Apakah mereka takut dihukum bu guru, atau suka mendapat penghargaan dari bu guru, atau mereka sadar belajar agar pandai, karena ini tanggung jawab saya. Itu yang perlu kita tanamkan motivasi ke diri anak-anak Bapak Ibu. Selanjutnya, kadang-kadang kita memberikan hukuman dan konsekuensi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan dua-duanya. Tahukah Bapak Ibu, kalau hukuman itu Bapak Ibu, ini perbedaannya sebetulnya sangat menyakitkan. Walaupun itu positif, anak-anak suruh menulis, suruh membaca, kadang mereka nggak suka. Itu menyakitkan mereka. Membenci kedisiplinan, mereka benci kedisiplinan sebetulnya. Ketika mereka dihukum, mereka benci, nggak suka. Ketika mereka dipaksa, mereka juga nggak suka. Kadang, maaf ya, kadang tak sengaja hukuman itu mempermalukan mereka. Kita bentak-bentak anak di depan murid yang lain. Mereka malu Bapak Ibu. Tak terasa kita sudah menyakiti secara fisik maupun verbal. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang ada yang pakai tindakan ya, karena mungkin anaknya terlalu nakal atau terlampau membuat kesalahan. Kadang-kadang kita tangan tidak terasa ya, kadang-kadang ada kita melakukan gebrakan. Teman yang diseminasi positif. Mereka akan tersakiti secara mungkin bisa psikis, bisa fisik, ataupun bisa jadi secara mental. Konsekuensi juga sama. Adu-aduan kayak gitu, ayo berkonsekuensi. Kadang kita bilang, ya, kenapa? Ini konsekuensi, ini disiplin, kita sudah sepakat. Anak-anak tidak mungkin merasa tersakiti. Tahukah Bapak Ibu, kadang-kadang konsekuensi yang kita berikan ke anak-anak itu tidak nyaman. Mereka tidak nyaman, meskipun anak-anak yang menulis, ayo membaca.
kadang-kadang teman mereka di sebelahnya merasa gimana ya, ada perasaan mungkin mereka Jangan terasingkan satu orang saja yang karena mengerjakan. mendapat konsekuensi tersebut. Nggih. Jadi intinya konsekuensi pun dengan hukuman itu pun membuat siswa kita, murid kita merasa tidak nyaman. Sekarang dari poin ini kira-kira mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, Bapak Ibu. Kita akan membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Sekarang apakah mencatat 100 kali di buku sanksi ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Monggo dibuka mikrofonnya, monggo. Hukuman, Bu. Hukuman. Bapak Ibu yang Menurut saya hukuman. hukuman, nggih. Kalau lari keliling lapangan, Sama hukuman juga. nggih, murid push up, Hukuman juga, Bu. nggih, hukuman juga, nggih. Mengganti kertas teman yang telah dicoret, Konsekuensi menurut saya. nggih. Mungkin ada yang punya jawaban lain, mengganti kertas teman yang telah dicoret, Konsekuensi Bu menurut Jika- saya sama dengan Bu Yunya. konsekuensi, nggih, nggih, nggih. Sama konsekuensi. Membersihkan tumpahan air Tanggung di jawab. meja. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi, nggih. Ini antara hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh hormat bendera. Hukuman. Hukuman Bu. Nggih. Hukuman, Bu. Hukuman. Hukuman. Mudah-mudahan kita tidak memberikan hukuman ke anak-anak. Karena nanti hukuman itu menyakiti anak-anak baik secara fisik maupun verbal. Nggih. Sekarang ke penghargaan Bapak Ibu. Kita lanjut ke poin penghargaan. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Ini, penghargaan itu sebetulnya sama dengan hukuman, yang pada intinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kita tidak sadar kalau kita memberikan penghargaan itu sebetulnya sama dengan hukuman. Itu bukan menurut saya Bapak Ibu, nggih, itu menurut Bapak ini Alfi Cohen. Bapak Alfi Cohen ini ya, penghargaan itu sama dengan hukuman katanya. Yang intinya meminta anak membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, ternyata penghargaan yang kita berikan ke anak-anak itu ternyata mempunyai dampak. Yang pertama, dampaknya mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang terakhir mengurangi motivasi internal. Sedikit cerita Bapak Ibu, nggih. Ternyata saya punya cerita sedikit. Baru sadar, memang penghargaan itu tidak baik. Ada di poin yang ketiga, ternyata penghargaan itu malah merusak hubungan. Karena saya punya pengalaman pribadi di kelas, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Dulu saya punya murid, ya inisial pun nggak saya sebutkan, di kelas saya ada satu anak yang pandai membuat cerita. Jadi kalau disuruh membuat kalimat itu selalu bagus dibandingkan teman-teman yang lain. Saat itu saya suka memberikan penghargaan ke anak-anak. Apa kalau begitu? Coba ini seperti Rian, itu anak-anak coba Rian bacakan kalimatmu ketika dibaca. Lalu saya memberikan penghargaan ke Rian. Sudah dapat berapa soalnya? Coba anak-anak lihat ini jawaban dari Rian. Kalimatnya Rian begitu bagus ya. Bu Guru harap anak-anak juga mencontoh seperti Rian kalau membuat kalimat seperti ini. Jadi tidak monoton ya. Ibu memasak di dapur atau apa, mungkin kalimatnya ketika disuruh membuat kalimat, kalimatmu itu istilahnya lebih estetik lah istilahnya. Saya memberikan penghargaan ke Rian, fokusnya ke Rian di depan semua anak. Saya tidak sadar ternyata itu merusak hubungan saya dengan anak lain. Saya sadarnya ketika saya ada di luar, anak-anak itu
itu ngomong, tidak sengaja terdengar oleh saya. Bu Lela rek, sing dielem mesti rian, rong ngono tak senjawab wis rek ben rian sing jawab. Nek dikongkon opo-opo nggawe kalimat awake dhewe gak usah ben rian ae. Saya baru sadar ternyata penghargaan saya ke Rian itu bisa merusak hubungan saya dengan orang lain, dengan siswa yang lain tanpa saya sadari. Lalu saya tidak langsung berpikir ya, tidak langsung, oh saya salah enggak. Ternyata anak saya juga curhat ke saya. Aku enggak senang sama Bu ini. Kalau di kelas itu mesti sering muji-muji ini dan membanding-bandingkan dengan siswa yang lain. Saya baru sadar ternyata pemberian penghargaan Bapak Ibu tidak efektif, malah sama dengan hukuman yang intinya meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Saya membujuk Rian untuk memaksa anak lain seperti Rian, dan itu melukai anak lain Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Ternyata di hukum, di teorinya, di teori penghargaan itu tidak diperbolehkan karena memang dampaknya tidak baik. Ada dampaknya ke siswa lain tidak baik, juga ada istilahnya ketergantungan. Ketika si anak tidak diberi penghargaan, motivasinya melemah. Jadi mereka termotivasi hanya ketika mendapat penghargaan. Soalnya itu kan enggak soal sih kayak gitu buat. Lanjut Bapak Ibu. Di LKS. Ke restitusi. Setelah penghargaan ada restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga ia kembali pada kelompok umum dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak perlu penghargaan, tidak perlu hukuman. Untuk mendisiplinkan anak, kita berganti ke kata restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi merupakan proses kolaboratif guru, siswa untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang tujuan mulia yang dicapai dengan bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Nanti kita akan belajar tentang restitusi. Bentar lagi ya. Bagaimana kita tidak perlu hukuman, kita tidak perlu penghargaan. Yang kita lakukan sebentar lagi adalah restitusi. Selanjutnya, perbedaan restitusi dengan hukuman. Berbeda sekali. Kalau hukuman itu istilahnya menebus kesalahan. Kamu salah, harus kamu tebus. Nanti karaktermu baik. Kalau restitusi bukan Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi juga akan memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Kita tidak akan memaksa siswa, tapi memberikan tawaran. Restitusi akan menimbulkan kesadaran dari si anak. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi anak itu akan sadar sendiri, saya akan berubah. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi nanti akan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi anak itu tidak akan malu dengan restitusi, malah akan sadar, oh saya memang salah. Bagaimana nanti restitusi ini Bapak Ibu? Nanti di akhir nanti kita kegiatan ini akan saya berikan contoh restitusi pengalaman di kelas saya. Untuk sebelum ke restitusi, kita ke keyakinan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu pasti punya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Untuk itu ada pertanyaan pemantik di sini. Bapak Ibu pasti kalau naik sepeda motor ada yang pakai helm, ada yang tidak. Sekarang pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu itu kalau keluar memakai helm? Monggo, siapa yang mau menjawab? Kenapa saya pakai helm kalau keluar? Mungkin ada yang mau menjawab, Bapak Ibu, kenapa saya harus pakai helm kalau keluar? Kalau keluar naik motor maksudnya, kalau jalan tidak usah pakai helm. Supaya kepala kita terlindungi. Supaya kepala kita terlindungi. Gini enggak Bu Naning mau menjawab, kenapa aku pakai helm Bu?
Oh, Bu Ul. Biar nggak kelilipan. Oh, Biar nggak biar nggak kelilipan, ini monggo. Bu Ulifa, monggo nopo Bu pakai helm Bu? Masih mute itu Bu. Suaranya masih mute, belum dipencet. Tidak terdengar nggih. Kenapa kita harus pakai helm? Katanya Bu Yuli biar terlindungi kepalanya. Katanya Bu Naning biar tidak kelilipan. Nggih. Terima kasih Bu. Dari jawaban Bu Yuli dan Bu Naning, berarti Bu Yuli sama Bu Naning punya keyakinan. Oh, saya Biar aman. biar aman nggih, makasih biar aman nggih. Saya malah inginnya jawabannya biar tidak ditangkap Pak Polisi. Iya. Ternyata tidak ada yang menjawab seperti itu. Kalau biar tidak ditangkap Pak Polisi, berarti itu termasuk Anda, jenengan semua taat peraturan. Tapi ketika biar terlindungi kepala, itu berarti termasuk keyakinan kita. Jadi kita yakin ini untuk keselamatan, sadar dari dalam diri kita sendiri. Jawaban, jika kita memakai helm itu karena peraturan, mungkin itu karena eksternal. Tapi kalau dari keyakinan sendiri itu merupakan internal, motivasi internal yang muncul dari diri kita sendiri. Meskipun ada Pak Polisi, kita tetap harus pakai helm. Jadi keyakinan kelas, nanti kalau ada keyakinan kelas itu menumbuhkan motivasi internal. Kalau peraturan tata tertib bisa jadi mereka melanggar. Tapi kalau keyakinan sadar ini memang harus dilakukan, itu merupakan tujuan mulia. Bapak Ibu pasti tahu, sudah paham sekali kalau keyakinan kelas dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Dari guru dan siswa. Jadi siswa tahu, oh ini salah, oh ini tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Bapak Ibu, ini contoh dari keyakinan di kelas saya setelah saya sepakati dengan siswa. Contoh ini ya, misalkan tepat waktu masuk dan keluar kelas, menyimak penjelasan bu guru, menjaga kebersihan kelas, bersikap sopan dengan siapapun, wajib mengikuti kegiatan pembiasaan, dan seterusnya. Bapak Ibu, keyakinan kelas kalimatnya harus positif. Kadang ada yang masih positif. Kalau kalimatnya masih belum positif, silakan ubah keyakinan Bapak Ibu guru, keyakinannya di kelas menggunakan kalimat positif. Jangan memakai kata dilarang, tidak boleh. Misalkan tidak boleh menaruh buku sembarangan, diganti saja. Letakkan buku di rak setelah membaca atau lainnya. Kalimat pada keyakinan kelas, gunakan kalimat positif, jangan negatif. Tahukah Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu sekalian di kelas masing-masing itu ya, itu berasal dari peraturan kelas ya. Setelah itu disepakati bersama nanti membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan membentuk lingkungan yang positif. Ketika mereka terbiasa meyakini dari keyakinan kelas tersebut dilaksanakan, akan membudayakan positif, perilaku anak-anak akan ke arah positif. Lanjut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita butuh 5 kebutuhan dasar ini semuanya. Tidak hanya bertahan hidup, kita juga butuh kasih sayang. Anak-anak pun juga sama, akan butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Mereka juga butuh penguasaan, ingin memiliki harga diri, dianggap, dan ingin berprestasi. Anak-anak pun butuh kebebasan untuk bisa mandiri dan mampu mengendalikan. Di kelas pun mereka juga butuh kesenangan. Pembelajarannya tidak harus monoton, tapi dengan student center.
Jadi anak-anak di sini tidak hanya belajar, mereka juga bisa bermain. Jadi mereka juga butuh kesenangan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol guru. Ada Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman dan pemantau, dan terakhir manajer. Langsung saja karena ini waktunya biar cepat Bapak Ibu nggih. Kita pasti pernah jadi penghukum. Kita marahi anak walaupun tidak dengan pukulan atau dengan cubitan, dengan kekerasan. Menghardik pun, memaki-maki, suara keras itu termasuk menghukum. Kita juga pernah membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Itu lihat, tidak malu kamu. Itu akhirnya anak akan merasa bersalah. Kita juga pernah di posisi kontrol sebagai teman. Ayolah nak, dikerjakan tugasnya, masa tidak saya kena bulela sih, bulela harus kesel, omong kesel-kesel, sampean kok tidak belum cepet ngerjakno, kok gak iso-iso sih. Kita itu kadang-kadang berperilaku kepada murid kita sebagai teman. Kita merajuk, membujuk. Dan yang terakhir, yang keempat sebagai pemantau. Kita hanya memantau anak-anak. Dan dari 5 posisi kontrol ini, yang maksudnya itu yang dianjurkan, yang terbaik adalah sebagai manajer. Ini nanti hubungannya dengan restitusi. Jadi diharapkan kita nanti memiliki posisi kontrol di kelas bukan sebagai penghukum, pembuat orang bersalah dan teman ataupun pemantau, tetapi sebagai manajer. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu? Ini ada kolom ya. Di sini kalau menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, sudah jelas ini menghukum. Tapi ketika di posisi kontrol, kita tidak menghardik, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti ke anak. Yeah. Nanti ini langsung Bapak Ibu, nanti ini langsung kita ke posisi kontrolnya biar tahu. Kira-kira kita sebagai apa di sini? Yang pertama, saya kecewa sekali langsung nggih. Karena waktunya terbatas, saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini anak akan merasa bersalah. Kasihan Bapak Ibu ketika anak ini mentalnya lemah, kita berada di memberi situasi bersalah ke anak, kadang anak makin down. Bisa jadi akhirnya anak menjadi introvert. Okay. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Kita marah-marah menghardik. Ini termasuk posisi pengkontrol sebagai penghukum. Kadang-kadang kita merajuk. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Posisinya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Ini termasuk sebagai pemantau. Bagaimana sebagai manajer? Sebagai manajer, kita akan bertanya ke anak-anak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisinya sebagai manajer. Dan yang terakhir, kadang-kadang kalau anak-anak mengumpulkan, yang terakhir kita marah. Kamu selalu saja yang mengumpulkan paling akhir. Itu termasuk, walaupun kata-katanya seperti itu Bapak Ibu, itu termasuk sebagai penghukum. Kita menghukum anak dengan kalimat, dengan verbal, hingga anak tersebut tidak nyaman. Bapak Ibu, posisi manajer ya, itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang digunakan adalah segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Yang pertama menstabilkan identitas. Anak tidak dibuat gagal. Kalau bersalah biasanya anak takut. Biar anak nggak takut, kita stabilkan dulu identitasnya.
tanya dulu pelan-pelan, ya kita stabilkan identitasnya. Lalu baru yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Misalkan anak, misalkan ini ya, pakai sepatu tidak warna hitam. Anak pakai sepatu warna coklat ke sekolah mungkin karena terburu-buru atau mungkin sepatu hitamnya kotor. Kita tidak usah langsung menghukum, langsung disuruh dimarahi atau apa. Caranya dalam segitiga restitusi yang pertama, tanyakan dulu anak-anak. Kita stabilkan dulu. Loh, misalkan ini si Tina ya. Tina hari ini kok pakai sepatu warna coklat? Aduh, warna sepatu Tina bagus, warnanya coklat. Tapi apakah warna coklat itu sesuai dengan peraturan sekolah? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Kita tidak marah-marah, tanya dulu alasannya, tanya dulu. Jadi anak tidak takut, kita stabilkan dulu identitasnya. Mereka mungkin akan menjawab, Bu, mungkin sepatu hitam tidak ketemu atau rusak atau bagaimana. Lalu kita lanjutkan dengan memvalidasi tindakan salah. Oh Tina, Bu Guru dulu juga pernah berbuat seperti itu, salah itu sudah biasa. Bu Guru juga pernah pakai sepatu tidak warna hitam. Tapi menurut Tina, apakah kalau warna coklat seperti itu, apakah bagus? Anak akan menjawab sendiri, oh tidak bagus Bu Guru. Kenapa tidak bagus? Ini anak digiring, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Jadi anak digiring terus. Tapi tidak dimarahi Bapak Ibu, digiring. Mereka akan mencari jawaban sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana caranya agar kamu, misalkan saya sudah melanggar peraturan, keyakinan kelas yang mana? Yang tidak disiplin Bu, tidak sesuai keyakinan kelas, harusnya pakai sepatu hitam. Terus, bagaimana cara kamu untuk mencari solusi dari pelanggaran kamu? Besok saya pasti pakai sepatu hitam. Jadi anak mencari sendiri jawabannya. Mulai kapan melakukannya? Mulai besok Bu. Kita tidak perlu menghukum, tidak perlu menghardik, tidak perlu memberikan konsekuensi, tapi menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya ini akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini tentang segitiga restitusi. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan share dulu ke Bapak Ibu video siswa saya ketika saya melakukan restitusi. Sebentar saya share dulu Bapak Ibu videonya. Saya share dulu bentar videonya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Videonya tidak terlihat. Tampil Bu, sudah tampil. Ini sudah tampil. Ini kasus satu ya. Siswa saya marah-marah dan memaki temannya karena sampai hampir membuat menangis karena penggarisnya dipinjam temannya dan merasa belum dikembalikan. Saya putar dulu videonya Bapak Ibu. Videonya nggak bisa terputar. Saya nggak tahu kenapa kok tidak bisa terputar videonya, nggak keluar suaranya. Tidak bisa terputar, mungkin tidak bisa terputar videonya. Mungkin nanti bisa saya share di grup Rawa Kangkung, di guru-guru Rawa Kangkung, praktik restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada unek-unek atau pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Mungkin ada yang merasa ada sesuatu yang mau disampaikan di akhir sesi ini, monggo. Adakah yang ingin menyampaikan? Dari saya Bu. Monggo Bu. Menurut saya memang
Dari diri saya itu kepingin bisa menerapkan restitusi seperti yang ada di materi disiplin positif ini. Tetapi memang tidak semudah apa yang diharapkan dan seperti yang di modul di PMM itu ya Bu ya. Perlu banyak belajar menurut saya. Selama ini saya masih belum bisa menerapkan restitusi dengan maksimal kepada para siswa saya. Masih sering saya itu, menurut saya menghukum itu masih sering saya lakukan ke siswa-siswa saya. Tapi mungkin saya bisa bertanya ke Bu Lail tips atau trik untuk bisa cepat menerapkan restitusi ke siswa saya, atau mungkin saya juga perlu sharing dengan Bapak Ibu yang lain supaya kita bisa cepat menumbuhkan budaya disiplin positif kepada siswa-siswa kita. Seperti itu. Terima kasih Bu Lili, langsung saya jawab nih Bu nggih. Bapak Ibu nggih, di restitusi ini memang ya saya juga baru belajar tapi sudah saya terapkan ke murid-murid saya. Yang terpenting yang pertama, jelas kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi apa saja yang harus dilakukan di kelas ya, aturan-aturan kesepakatan yang kita sepakati bersama, termasuk misalkan menghargai teman. Bapak Ibu pasti punya anak yang jahil di kelas ini. Jahil sekali ya, suka mengganggu teman atau lainnya. Mungkin tiap hari kita marah-marah ke anak tersebut, wes menghukumlah istilahnya. Kita marah-marah. Toh akhirnya besoknya pasti diulangi. Saya contohkan, ini ya, maaf Bu Ul ya, saya pernah kumpul jadi Bu Ul dalam satu sekolah. Bu Ul ini pribadi yang tegas, semua anak takut. Jadi Bu Ul meskipun tidak memakai tangan, tapi sering sering posisi kontrolnya sebagai penghukum. Suka marah-marah agar anak itu takut, dan maksudnya Bu Ul mendisiplinkan anak agar anak tersebut memiliki karakter yang baik. Saya tahu sekali. Jadi Bu Ul sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, marah-marah. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Semuanya apa kata saya? Wes opo jare aku, opo jare Bu Guru. Ini posisi penghukum. Tapi nanti saya kembalikan dulu ke Bu Ul. Ketika tidak ada Bu Ul, apakah anak-anak itu jadi takut, Bu? Monggo Bu Ul. Ketika Bu Ul tidak ada, apakah anak-anak tetap disiplin? Mute Bu Mas ya notifikasinya. Apa suaranya masih mute? Suaranya Bu Ul masih mute. Diklik itu suaranya Bu. Bu Ul suaranya masih mute. Tidak masuk. Oh tidak bisa. Maaf nggak bisa katanya Bu Ul. Itunya Bu ada tanda seperti suara. Diklik. Sudah. Saya pakai punya Pak Risa. Punya saya nggak bisa. Bu Ul posisinya kontrolnya Bu Ul, maaf Bu sering sebagai penghukum, walaupun tidak pernah memukul anak, tapi Bu Ul sering marah-marah. Maksudnya saya tahu, mendisiplinkan anak agar anak memiliki karakter positif. Pertanyaan saya, ketika Bu Ul tidak ada, apakah anak-anak tetap berperilaku positif, Bu? Tidak, belum Pak. Sebentar Bella. Kalau saya lihat ya, di sekolah saya itu yang sering saya marahi adalah tidak bersepatu. Saya paling tidak suka kalau anak tidak bersepatu. Contoh ini ya, anak-anak kalau ada saya takut sepatunya dipakai. Ketika saya tidak ada, sepatunya dilepas lagi. Jadi posisi penghukum itu tidak manjur, Bu Nggih. Takutnya hanya ketika ada penghukumnya saja, tapi ketika tidak ada, mereka kembali ke karakter awal, Bu Nggih. Takutnya hanya ada saya. Ya itu. Berarti Bapak Ibu jelas di sini posisi kontrol penghukum tidak efektif.
Ketika penghukum tidak ada, ketika guru yang ditakuti tidak ada, mereka kembali ke karakter awal. Jadi di sini perlunya segitiga restitusi. Kita coba Bu Ul ya, kita coba besok. Anak yang tidak pakai ya, kita buat kegiatan kelas dulu. Kita coba, kita praktikkan berhasil apa enggak ini segitiga restitusi ini ya. Yang tidak pakai sepatu dipanggil, terus ditanya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Loh, kenapa tadi sepatunya kok tidak dipakai? Terus dia pasti bilang, mungkin ini si anak yang punya alasan. Terus kita bilang begini, kita stabilkan identitasnya dulu ya. Menurut kami itu memang pakai sepatu itu memang enak. Bu guru juga sebetulnya tidak suka pakai sepatu. Kalau bisa Bu guru juga pakai sandal saja. Tapi sekarang begini, apakah pakai sepatu menurutmu kenapa kamu kok nggak suka pakai sepatu? Alasannya tanya Bu, kenapa alasannya nggak pakai sepatu anak itu? Nanti anak menjawab mungkin Bu nggak terbiasa atau nggak suka atau gerah atau bagaimana. Ini tahap sudah validasi tindakan salah. Lalu kita bilang memang enak sih nggak pakai sepatu, tapi apakah tidak pakai sepatu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, sudah sesuaikah dengan keyakinan sekolah, dengan peraturan sekolah itu sesuai apa enggak? Pasti si anak menjawab, enggak sesuai Bu. Yang mana yang kamu langgar? Ya itu tadi, tidak disiplin karena enggak pakai sepatu. Terus yang benar yang bagaimana? Harusnya perilaku yang benar yang bagaimana? Terus si anak pasti menjawab, yang benar ya pakai sepatu Bu. Terus kenapa enggak dilakukan? Jadi kita kolaborasi dengan anak, istilahnya berbincang-bincang. Terus kenapa nggak dilakukan pakai sepatu? Kalau kamu tahu itu sudah melanggar. Baik apa enggak pakai sepatu? Enggak baik Bu. Kira-kira kamu bisa berubah enggak? Kita buat keyakinan kelas Bu, kesepakatan. Oh iya Bu, misalkan ya saya mau berubah Bu. Mulai kapan berubah? Mulai besok Bu, benar mau berubah. Jadi kita omong-omongan ke anak, enggak perlu menghukum. Pakai segitiga restitusi. Nggak usah dimarahi dulu, distabilkan dulu identitasnya. Kita kayaknya ya, validasi tindakan yang salah itu kita kayaknya condong ke anak. Kita kayaknya di pihak si anak, enak sih, masih Bu guru kepingin. Jadi kita kayaknya itu proaktif ke anak sebetulnya. Nanti anak akan tergugah hatinya, oh iya ya, gini-gini. Terus ditanya, apa yang salah? Kamu melanggar yang mana? Kamu bisa berubah enggak? Ini terus ditanya. Nanti terakhir kesepakatan mulai kapan dilakukan. Akhirnya anak punya keyakinan kalau memang keyakinannya dari diri dia sendiri kalau memang bersepatu itu betul, kalau tidak bersepatu itu salah. Ini namanya segitiga restitusi Bu. Nanti kita praktekkan Bu, apakah itu betul-betul mujarab untuk anak-anak. Karena memang ya, kadang-kadang kalau kita mau restitusi terus Bu, kayaknya tiap hari restitusi terus ke anak-anak. Karena memang banyak masalah di anak-anak. Nggak selesai, harus restitusi. Tetapi tidak semua harus dengan cara restitusi. Bu Ul juga pernah melakukan restitusi Bu. Sampai sekarang ada di ingatan saya. Tanda kutip ya Bu ya, saya nggak pakai inisial ya. Ada, saya kagum sama Bu Ul, ada siswa saya yang nakal, ngapunten nakal ya, suka mengambil barang milik temannya. Tanpa Bu Ul sadari, Bu Ul sudah melakukan restitusi waktu itu. Saya gini, tumben Bu Ul nggak marah. Bu Ul melakukan restitusi sama anak saya, perhatikan. Jadi si anak dipanggil sama Bu Ul, ditanya omong-omongan berdua Bu. Si anak ditanya omong-omongan berdua. Kamu kenapa melakukan itu? Alasannya apa? Itu baik apa enggak? Yang terakhir yang bikin saya itu merasa tersentuh, cita-citamu jadi apa? Si anak ini Bu Ul pasti yakin. Si anak itu nangis Bu. Ini enggak mempan dulu, si anak suka ngambil barang temannya. Dengan segala trik dimarahi, di apa, nggak ngaku, nggak mempan. Tapi ketika Bu Ul melakukan restitusi, anak itu menurut saya yang direstitusi sama Bu Ul. Anak itu sadar, sampai nangis loh ya. Nangis, cita-citamu jadi apa? Kira-kira kalau kamu melakukan ini benar enggak?
Kamu, Bu masih ingat nggih? Ingat betul nggih? Ya, enggak marah kan? Bu enggak marah waktu itu malahan. Padahal itu kasusnya kriminal loh. Bu enggak marah, tapi pakai segitiga restitusi. Dan besoknya si anak itu Bu sadar dan aman, enggak pernah ngambil lagi. Bu setuju nggih Bu nggih? Setuju Bu Ul? Kalau Bu Ul sudah pernah melakukan restitusi nggih, enggak marah nggih? Berhasil ya? Berhasil nggih Bu nggih? Nggih, berhasil nggih. Ya itu berhasil. Suaranya suaranya mute Bu Ul ya. Jadi anak itu enggak dihukum, enggak dimarahin, enggak. Bu Ul melakukan restitusi dan anak itu sadar sampai sekarang sudah lulus Bu nggih, sadar. Dia enggak ngambil lagi. Aman Bu. Nggih, jadi sepakat Bu nggih. Tapi Bu Ul kan ngapunten, Bu Ul ini biasanya jadi penghukum. Tapi Bu Ul enggak sadar Bu Ul pernah melakukan restitusi dan itu amat sangat berhasil sekali. Bapak Ibu, mungkin ini sebagai contoh kegiatan tadi, karena videonya enggak bisa saya puter, jadi saya pakai kasus karena saya pernah satu sekolah dengan Bu Ul, kasusnya seperti itu. Itu kriminal loh Bu. Jadi kalau pakai marah, pakai hukuman, mereka enggak sadar. Tapi ketika pakai restitusi, waktu itu saya sadar, ini Bu Ul lakukan restitusi. Anak itu besoknya sudah berhenti Bu, betul-betul sadar anak itu, tidak melakukannya lagi. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menambahi atau ada pertanyaan lagi, monggo. Sebelum saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Sampun nggih? Sampun. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya di ruang gimit ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga bisa dibawa, dipraktikkan di lembaga jenengan semua masing-masing. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu nggih. Kita akhiri kegiatan pagi ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita nanti ke depannya bisa dipraktikkan di lembaga masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah sikap maupun ucap. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.